Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Anissa. Kali ini gua akan membahas tentang sejarah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adanya Kamus Besar Bahasa Indonesia ini untuk menampung kosakata-kosakata bahasa Indonesia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Kamus Besar Bahasa Indonesia ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari pengertian suatu kata, makna, ataupun istilah sehingga memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dan juga dapat memperbanyak kosakata masyarakat itu sendiri gitu. Untuk lebih lengkapnya mengenai sejarah Kamus Besar Bahasa Indonesia, langsung aja simak penjelasan berikut ini. Kumpulan daftar kata telah ada sebelum berdirinya suatu lembaga bahasa. Dalam sejarah studi bahasa di Indonesia, terdapat daftar kata Cina Melayu pada awal abad ke-15 yang menjadi karya leksiografi tertua dengan 500 lemma. Selain itu, terdapat pula daftar kata Italia Melayu yang disusun pada tahun 1522 oleh Pigafetta. Pada tahun 1603 diterbitkannya Kamus Tertua dalam Sejarah Bahasa Indonesia karya Frederik de Houtman, yaitu Spraak en de Voetboek in de Maleise en de Madagaskarse talen met vele Arabische en de tussenvoegen. Saat itu banyak orang yang berinisiatif untuk menerbitkan Kamus Bahasa Indonesia, di mana kamus-kamus tersebut ternyata memiliki peran yang besar terhadap pengembangan bahasa Indonesia, terutama dalam bidang perkamusan. Salah satu contohnya yaitu Kamus Indonesia dengan 452 halaman karya E. Sultan Harhab yang disusun pada tahun 1942. Kemudian pada tahun 1953, Wilfridus Joseph Sabarija Purwadarminta menciptakan sebuah kamus, yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan Universitas Indonesia. Lembaga ini merupakan asal mula pusat bahasa, dan kamus ini diakui sebagai tonggak pertumbuhan leksiografi Indonesia. Lalu, pada cetakan kelima tahun 1976 ditambahkan 1000 entry baru oleh Bidang Perkamusan dan Peristilahan Pusat Bahasa. Pada saat itu juga EYD mulai digunakan. Tahun 1969, Pusat Bahasa berganti nama menjadi Lembaga Bahasa Indonesia. Pada akhir tahun 1974, Lembaga Bahasa Indonesia mulai menyusun Kamus Generasi Baru dengan judul Kamus Bahasa Indonesia dan diterbitkan pada tahun 1983. Akan tetapi, kamus tersebut dianggap belum memenuhi syarat untuk menjadi kamus besar atau kamus baku. Sehingga dibentuklah tim penyusun kamus besar yang dipimpin oleh Kepala Pusat Bahasa Anton M. Mulyono dengan pemimpin redaksi Sri Sukesi Adiwimarta dan Adi Sunaryo. Lalu terciptalah Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-1 yang memuat kurang lebih 62.000 lemma dan diterbitkan saat Kongres Bahasa Indonesia 5 pada 28 Oktober 1988. Hadirnya Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-1 ini menuai berbagai tanggapan dari berbagai kalangan. Semua tanggapan tersebut ditampung dan diteliti oleh Pusat Bahasa dan menghasilkan sebuah putusan yang menyatakan bahwa
Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua akan segera diterbitkan pada tahun 1991, yang penyusunannya dipimpin oleh Lukman Ali dengan pemimpin redaksi Hari Murti Krida Laksana. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua ini memuat kurang lebih 72.000 lema. Dengan perkembangan kosakata bahasa Indonesia yang cukup pesat, maka diperlukan pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi sebelumnya. Untuk itu, Hasan Alwi sebagai Kepala Pusat Bahasa sekaligus pemimpin redaksi mengambil keputusan untuk menerbitkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga pada tahun 2000 dengan sekitar 78.000 lema yang dicetak ulang sebanyak 3 kali. Selama 7 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2001 hingga 2008, perkembangan bahasa Indonesia semakin pesat. Hal itu membuat Dendi Sugono yang pada saat itu menjadi Kepala Pusat Bahasa memutakhirkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi sebelumnya. Hingga pada akhirnya beliau menerbitkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat pada bulan Oktober 2008 yang bertepatan dengan Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terdapat penambahan nama lembaga pada judul kamus sehingga judulnya menjadi KBBI Pusat Bahasa edisi keempat. Jumlah lema dan sublema bertambah menjadi lebih dari 90.000 lema karena adanya penambahan kosakata umum dan kosakata khusus serta kosakata dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam kamus ini, sistematika penyusunan sublema tidak lagi berdasarkan abjad, tetapi berdasarkan paradigma. Pada 28 Oktober 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendi, meluncurkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima dengan penambahan jumlah lema dan sublema menjadi 112.000 lema. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima ini tersedia dalam 3 bentuk. Yang pertama, dalam bentuk aplikasi daring dan dapat diakses melalui laman kbbi.kemendikbud.co.id. Yang kedua, dalam bentuk aplikasi luring, seperti dalam iOS dan Android. Dan yang ketiga, dalam bentuk cetak atau dalam bentuk buku. Selain itu, tersedia juga Kamus Besar Bahasa Indonesia versi disabilitas, yaitu KBBI Braille dan KBBI Disnetra untuk kaum netra dan rungu. Pada setiap tahunnya, di bulan April dan Oktober dilakukan pemutakhiran kamus dengan menambahkan jumlah entry baru atau merevisi entry yang sudah ada. Tujuan tersedianya banyak bentuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima ini adalah untuk menjangkau dan mempermudah masyarakat luas dalam mencari suatu kata, makna, ataupun istilah-istilah. Masyarakat juga dapat berkontribusi untuk pemutakhiran KBBI dengan mengusulkan kosakata baru. Nah, itu dia pembahasan mengenai sejarah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semoga apa yang gue sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like, serta share ke teman-teman kalian. Oke? Bye-bye, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.